Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain mungkin masih belum bangun. Jadi yang pertama kita membahas ini week 5 ya, kemarin week 4. Kemarin kita membahas tentang simulasi diskrit. Nah, itu contoh untuk simulasi diskrit. Itu masih yang dasar ya. Jadi nanti kalau misalnya udah pakai aplikasi ya, pasti datanya lebih banyak dan lebih kompleks. Kemarin mohon maaf, mungkin ada beberapa yang WA saya, tapi delalah itu dari hari Sabtu sampai hari Selasa itu saya ada acara terus, jadi nggak bisa balas satu-satu karena jarang megang HP. Terima kasih kemarin ada yang bilangku itu harusnya adalah multi server, benar ya? Ya harusnya multi server, jadi saya malah nambahin itu, jadi kayak asumsikan satu server itu kan cuma tanyanya kan nambah apa enggak servernya gitu. Jadi kemarin ada yang tanya itu cuma belum saya jawab, jadi nanti sekalian saya koreksi komen aja ya di masing-masing latihan teman-teman. Oke, untuk week 5 ini kita akan membahas tentang random number generator. Jadi teman-teman kemarin PTIT udah saya ajarin, tapi yang langsung ya, langsung pakai aplikasi online, jadi langsung generate numbernya gitu. Tapi nggak tahu untuk metode-metodenya itu tuh apa aja. Mungkin kalau di SMA atau di sekolah mungkin dulu sempat untuk generate atau membuat data random gitu. Memang ada ya dulu ya kalau nggak salah. Soalnya dulu waktu saya pernah ngeluarin random number itu ada yang pakai rumus tertentu dulu waktu apa sih? Saya lupa. Modelan enggak. Dulu apa ya yang suruh saya suruh pakai random kayaknya Procom. Procom ya. Procom itu harusnya pakai algoritma, tapi ada beberapa yang pakai rumus. Nah, itu mungkin salah satu rumusnya cuma kita balas. Hah? Nggak bel diangkat. Nggak bel diangkat. Saya mute ya. Biar nggak ganggu temennya. Oke. Jadi untuk random number ini kita manual dulu. Kalau kalian kan sudah tahu untuk yang langsungnya atau pakai software-nya seperti apa, jadi tinggal masukin. Nah, kalau yang manual itu seperti apa? Di sini capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan dalam mahasiswa dapat membangkitkan bilangan random. Indikatornya, mahasiswa dapat menggunakan berbagai teknik pembangkitan bilangan random. Untuk angka acak, jadi kalau zaman dulu kita mendapatkan angka acak itu caranya bagaimana? Kalau sebelum hitung-hitung atau sekarang udah ada software online gitu. Nah, dulu itu zaman dulu kita mendapat angka acak adalah menggunakan dadu dan kartu, tapi angkanya kan terbatas ya. Misal kalau angkanya ribuan gitu kan nggak mungkin kalau pakai dadu itu kita harus menyediakan berapa dadu gitu. Terus pakai kartu pun juga kita harus menyediakan berapa kartu. Nah, kalau zaman dulu karena mungkin belum terlalu kompleks permasalahannya, makanya untuk menggunakan dadu dan kartu itu cukup. Tapi sekarang, nah kalau di zaman modern ini gimana untuk mendapatkan angka acak? Itu salah satunya kemarin memakai software dan memakai perhitungan. Pada zaman modern, bilangan acak dibangkitkan secara numerik atau aritmatik menggunakan komputer yang disebut bilangan acak semu, pseudo random number. Angka acak adalah dasar yang diperlukan dalam simulasi di hampir semua sistem diskrit. Nah, kemarin kan kita udah bahas ya discrete event simulation. Kemudian angka acak digunakan untuk menghasilkan waktu suatu event dan variabel acak lainnya dalam bahasa simulasi. Jadi eventnya itu misal kedatangan nasabah gitu, kita bisa menggunakan angka acak untuk waktu kedatangannya itu tuh berapa sih? Kemudian di sini random number generator atau pembangkit angka acak. Kita lebih sering sebutnya adalah RNG. RNG adalah sebuah algoritma atau program atau alat untuk menghasilkan urutan sekuens angka atau simbol secara tidak teratur sesuai dengan distribusinya sebagai hasil perhitungan. Di sini sekuens merupakan random number yang dihasilkan secara urut mengikuti algoritma tertentu
dan distribusi yang dikehendaki. Jadi nanti kita juga belajar distribusi lagi. Cuma saya nggak akan membahas terlalu dalam masalah distribusi karena pasti udah dibahas di statistik ya kalau distribusi. Jadi cuma ya sekilas-kilas sama distribusi ini tuh apa sih rumusnya. Kemudian distribusi yang dikehendaki merupakan distribusi yang terlibat langsung untuk menarik angka acak. Nah, di sini RNG merupakan jantung dari simulasi statistik. RNG yang baik memiliki properti sebagai berikut. Yang pertama adalah didistribusikan secara seragam atau uniform pada interval 0 dan 1 dan tidak menunjukkan korelasi satu sama lain. Jadi biasanya kan namanya distribusi itu dari 0 sampai 1. Kemudian mampu memproduksi dengan tepat aliran tertentu atau subsegmen dari angka acak untuk mensimulasikan sistem yang berbeda untuk mendapatkan perbandingan yang lebih tepat antar sistem. Kemudian di sini propertinya harus praktis, cepat, dan membutuhkan sedikit penyimpanan. Maksudnya bitnya atau ukurannya itu size-nya tidak terlalu besar. Kemudian random menunjukkan bahwa algoritma tersebut akan menghasilkan suatu angka yang berperan pada pemunculan angka dalam proses di komputer. Jadi udah tahu ya, dulu kan di Prokom gimana memunculkan random number antara angka sekian sampai sekian gitu. Kemudian angka yang muncul adalah angka penentu untuk angka random berikutnya dan seterusnya. Angka yang muncul dapat berlainan. Jadi biasanya kan kalau yang namanya random beda-beda. RNG dapat diaplikasikan ke dalam banyak bidang seperti sampel statistik, simulasi komputer, game, kriptografi, bahkan untuk desain atau seni. Kalau teman-teman yang senang game tuh mesti udah sering ya pakai random gini. Kemudian sifat statistik angka random yang pertama adalah independen. Tiap komponen atau variabel-variabelnya harus bebas dari ketentuan-ketentuan tersendiri. Uniform, tadi sudah dibahas, memiliki distribusi yang umum, yaitu distribusi uniform, maksudnya adalah diusahakan probabilitasnya sama untuk setiap penarikan angka random. Jadi diusahakan probabilitas tiap angka random yang ditarik itu tuh sama. Jadi biar istilahnya itu kayak kondisinya tuh tidak berbeda gitu. Misal kamu menarik 10 angka random, nah 10 angka random itu diusahakan distribusinya sama agar kondisinya itu juga sama. Kemudian densitas atau kerapatan. Jadi kerapatan distribusi probabilitasnya mengikuti syarat probabilitas 0 sampai 1. Angka-angka dari RNG cukup banyak sehingga 0 kurang dari sama dengan Rn kurang dari sama dengan 1. Jadi 0, itu kan banyak juga ya. 0,1590 sekian. Nah, itu banyak. Itu termasuk angka randomnya. Kemudian efisien, metode sederhana. Terlebih dahulu memilih angka-angka untuk variabel-variabel yang cocok. Jadi kenapa angkanya itu 0, nanti itu akan ada apa ya istilahnya kayak ditransformasi ke dalam angka realnya. Misal kamu dapatnya itu angka Rn-nya itu 0,50 sekian gitu. Nah itu nanti 0,50 sekian itu posisinya kalau di angka realnya itu tuh di mana? Nah itu nanti dia yang akan menunjukkan, misalnya 0,59 itu kita ditransformasi itu jadi nilainya 1.500 nah kayak gitu. Nah itu yang kita pakai di realnya kita sebagai inputan adalah 1.500-nya itu. Jenis bilangan acak ada murni. Murni langsung dipergunakan, contoh peristiwa simulasi Monte Carlo. Kemudian tidak murni itu dihasilkan dengan rumusan matematik atau bilangan acak diperoleh berdasar hitungan distribusi statistik tertentu. Misal Poisson, eksponensial, dan sebagainya. Ini kan kalian distribusi udah tahu ya, statistik soalnya. Kemudian menghasilkan angka pseudo random, jadi pseudo artinya adalah palsu. Maksudnya adalah kita membuat angka acak palsu, ya namanya random ya. Kan kemarin juga kalian karena tidak mengambil data, akhirnya pakai random number yang dimana kita nggak ngukur benar-benar gitu. Jadi ini kita membuat angka acak palsu. Pseudo digunakan untuk menghilangkan potensi keacakan yang sebenarnya. Jadi misal nilainya itu tuh kalau misalnya kamu kalau mengukur sendiri, kalau mengukur langsung itu malah nilainya itu acak banget. Nah ini
pseudo itu menghilangkan potensi keacakan yang sebenarnya. Jadi kan kalian kemarin ada batasnya ya, range-nya itu. Nah, kalau misalnya ngukur sendiri, jangan-jangan range-nya itu bisa lebih atau kurang dari itu. Nah, ini menggunakan pseudo makanya untuk menghilangkan potensi keacakan yang sebenarnya. Jika metode pengacakan diketahui, seperangkat angka acak dapat diulangi, sehingga terdapat argumen bahwa angka acak tidak benar-benar acak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan urutan angka acak di antara 0 dan 1 yang disimulasikan atau diimitasikan, di mana mengikuti sifat ideal dari uniform dan independen. Ini sifatnya, yang saya bilang tadi ya, jadi tidak menghilangkan sifatnya itu. Nah, dalam menghasilkan angka pseudo random, kesalahan tertentu dapat terjadi. Contoh kesalahannya di sini adalah yang pertama, angka yang dihasilkan mungkin tidak terdistribusi secara uniform atau seragam. Nah, ini mungkin distribusinya itu beda-beda. Nah, makanya harus uniform. Angka-angka yang dihasilkan mungkin bernilai diskrit, bukan bernilai kontinu. Oh, sorry. Ternyata punya saya ini udah habis Zoom-nya. Bentar, ini kayaknya off habis ini. Start screen dulu ya. Bentar ya. Anu dulu. Kan bingung tabean. Ya, sudah 9 menit. Iya, 9 menit. Sebelum off. Kemudian sampai mana tadi? Kemudian di sini untuk metode ini harus portable untuk komputer yang berbeda. Jadi di sini angka-angka yang dihasilkan mungkin bernilai diskrit bukan bernilai kontinu. Tahu ya diskrit sama kontinu bedanya, kemarin ada di slide-nya. Kemudian rata-rata dari angka yang dihasilkan mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus, nah ini range-nya ini. Ya makanya kemarin kita pakai range kan, jadi biar tahu apakah datanya itu tuh out of range atau tidak. Kemudian varian dari angka yang dihasilkan mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kalau homogen itu tuh mungkin datanya tidak perlu disimulasikan ya. Jadi datanya tuh antar waktunya tuh hampir sama gitu. Jadi kayak mubazir gitu disimulasi. Nah, kalau terlalu tinggi yaitu tadi range-nya itu terlalu jauh gitu. Jadi kita nggak tahu kondisi realnya itu seperti apa. Kemudian mungkin ada ketergantungan yang diukur, misalnya dengan autokorelasi. Nah, ini autokorelasinya mungkin bisa dihitung dulu, jadi biar kita tahu apakah random number-nya itu nanti bisa bagus kalau dihitung. Biasanya angka acak dihasilkan oleh komputer digital sebagai bagian dari simulasi. Ada beberapa pertimbangan penting sebelum memilih metode. Yang pertama, metode harus cepat, memilih metode penghitungan angka acak yang efisien secara komputasi. Metode ini harus portable untuk komputer yang berbeda. Jadi istilahnya itu harus bisa diaplikasikan ke komputer lain gitu loh. Jadi biasanya kita pakai aplikasi ya. Jadi aplikasi ini kalau dipakai di komputer lainnya itu juga fungsinya itu sama. Metode ini harus memiliki siklus yang cukup panjang. Nah, jadi kalau misalnya cuma ngerandom 10 atau 5 angka gitu kayak mubazir aja gitu. Jadi kayak nggak perlu di random sebenarnya.
Kemudian angka acak harus dapat diulang, jadi bisa diulang angka acaknya. Yang paling penting angka acak yang dihasilkan harus mendekati sifat statistik ideal uniform dan independen. Penentuan angka acak di sini ada tabel random number. Tabel tersebut biasanya terdiri dari 6 hingga belasan digit, nanti ada contohnya. Kemudian ada electronic random number, banyak dipergunakan dalam percobaan penelitian menggunakan komputer. Lah itu salah satu yang kemarin kalian pakai di PTIT itu adalah elektronik. Nah, di sini ada metode pembangkit bilangan random, ada mixed method, conventional pseudo random number generator. Ini diantaranya adalah LCG, multiplicative random number generator, dan mixed congruential random number generator. Ini sebelum kita masuk ke metode, biar nggak kepotong, saya close dulu ya. Nah, ini contohnya adalah tabel random number-nya. Ini bisa kalian browsing, itu banyak. Jadi silahkan, jadi nanti misal di ada kriterianya ya, misal dia itu kriterianya XIJ-nya adalah 14 sama 3, itu nanti random number-nya gimana gitu jatuhnya. Nah, ini selain kemarin yang software, lah ini bisa pakai Arduino juga. Tapi Arduino itu memang harus pakai logiknya ya. Di sini ada transistor, ada IC, ada resistor. Lah ini nanti dia otomatis ngerandom number. Nah, ini tetap ada logiknya ini. Enggak cuma komponen-komponennya aja. Nah, di sini sebelum saya mulai untuk metodenya, ini saya close dulu karena memang ternyata Zoom saya habis, baru tahu. Nah, habis ini saya on lagi. Saya tak screen lagi, kalau misalnya tadi ada yang belum ke screen. Saya nyampah di kelas A dulu ya, nanti tak share ke semuanya. Oke, nanti join lagi ya. Tak perpanjang dulu. Terima kasih.